Jika lu sudah berumur 20 tahunan, lu wajib tahu tentang namanya hutang. Karena di sekolah dan di universitas itu selalu ngajarin kita bagaimana caranya untuk mencari duit. Tapi nggak pernah ngajarin kita bagaimana caranya menjaga duit. Jika lu mencari uang banyak, tapi kalau lu nggak bisa jaga itu uangnya, itu namanya lu jadi budak uang. Dan kenapa kita perlu belajar yang namanya hutang? Agar kita bisa menjaga duit kita. Dan alasan lainnya adalah karena topik hutang ini itu sangat besar sekali sampai dibahas di setiap agama. Dan jujur, kalau gue bisa ketemu diri gue 10 tahun yang lalu, gue bakalan suruh diri gue untuk baca buku ini, The Total Money Makeover. Masalah keuangan gue dulu tuh kayak gak pernah selesai sih sebenarnya. Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang 2 kategori hutang dan bagaimana busuknya institusi finansial yang selalu mendidik kita untuk selalu berhutang. Setelah video ini, gue berharap semoga perspektif kalian tentang hutang jadi lebih terbuka. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah perspektif tentang hutang dari buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Jika kalian lihat tombol jempolnya, langsung dipencet, langsung di like, karena gue bakalan nangis kalau kalian gak pencet itu tombol jempolnya. Thank you banget sudah di like. Dan langsung aja 3, 2, 1 mulai. Sebelum kalian mulai berhutang, kalian harus mempertanyakan dulu apa jenis hutangnya itu. Perlu kalian ketahui kalau hutang itu ada 2 jenis, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Dan hutang yang tidak bisa ditoleransi itu adalah hutang konsumtif. Apa itu hutang konsumtif? Hutang konsumtif adalah hutang yang nilai barangnya atau jasa yang dibeli akan berkurang dengan berjalannya waktu. Contoh hutang konsumtif adalah hutang beli tas, beli baju, beli sepatu, hutang makan, hutang jalan-jalan, beli laptop, handphone, mobil, motor, dan lain-lainnya. Kita jangan pernah hutang untuk barang-barang ini, karena jika dijual lagi, barang ini harganya bakalan turun banyak. Kekurangan terbesar kita, masyarakat zaman now, adalah kita tidak bisa menahan diri untuk nabung dulu sebelum membeli barang yang mahal contohnya. Sebenarnya ini juga bukan salah masyarakatnya juga, tapi karena kurangnya literasi keuangan di masyarakat dan hebatnya marketing institusi finansial tentang kredit atau hutang. Institusi finansial dan marketingnya itu selalu membuat kondisi di mana hutang itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Dan mereka membuatnya itu segampang mungkin. Tapi mungkin lu juga nggak sadar, ada banyak biaya-biaya di dalam perjanjian hutang itu. Kita ambil contoh, biaya administrasi, biaya bunga, biaya keterlambatan, biaya pelunasan lebih awal, dan lain-lainnya. Dan dengan biaya yang nggak masuk otak banyaknya itu, tetap aja kita masih mau aja berhutang. Berikutnya adalah hutang produktif. Hutang produktif adalah hutang yang nilai barang atau jasa yang dibeli berpotensi menghasilkan untung atau bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Contoh hutang produktif adalah hutang beli rumah tinggal, beli mesin, beli software, beli hardware, dan lain-lainnya. Hutang produktif bisa ditoleransi selama asetnya bisa membantu menghasilkan uang atau bertambah nilainya. Tapi mohon diingat ya, ditoleransi bukan berarti kita lebih baik hutang untuk beli barang ini atau jasa ini. Akan lebih baik jika kita bisa bayar cash, karena ada kutipan bisnis seperti ini. Customer adalah king, tapi cash itu adalah King Kong. Semoga kalian sudah paham jenis hutang apa yang harus kalian hindari. Selanjutnya, kita mau membahas tentang mindset bobrok yang ditanamkan institusi finansial di zaman sekarang. Sebelum gue mulai, gue mau bertanya sedikit sih. Apa kalian ada yang bangga waktu punya kartu kredit pertama kali? Jujur gue sih bangga waktu pertama kali punya kartu kredit. Yang kita lihat pertama kali dari kartu kredit itu adalah simbol kemakmuran dan gengsi. Coba lu lihat orang pegang kartu kredit BCA Platinum. Wah, tajir tuh orang. Coba kita lihat juga iklan kartu kredit. Selalu menampilkan prestis, gengsi, kemewahan, mimpi indah. Kenapa coba? Yaitu karena hal-hal yang kita mau. Ditambah lagi, promo-promo yang ditawarkan oleh kartu kredit seperti buy one get one, diskon 30%, itu membuat kita merasa pintar sejenak bisa memanfaatkan kartu kredit.
Tapi sebenarnya kita itu sudah masuk dalam perangkap institusi finansial. Memang benar kita merasa untung secara materi, tetapi kita sudah masuk ke dalam perangkap institusi keuangan, di mana mereka ingin kita menjadi konsumtif, terbiasa mendapatkan sesuatu dengan instan, dengan hutang dulu. Dan institusi finansial ini membuat ilusi seolah-olah kita itu punya uang lebih. Ilusi yang diciptakan hutang adalah sejenak lu merasa bahwa lu lebih pintar, lebih sukses, lebih dewasa, lebih kaya, dan lu bisa kontrol dan menggunakan hutang untuk kepentingan yang baik. Sampai lu mencapai yang namanya cognitive bias, di mana lu merasa pintar mengelola hutang dan akhirnya lu berhutang lebih karena merasa lu pintar dan dalam kendali. Sampai akhirnya yang terjadi di banyak orang adalah hutangnya numpuk dan lu akan merasa kehilangan kendali dan selanjutnya tinggal penyesalan. Jika hutang adalah pedang bermata dua, seringkali tanpa kita sadari, kita selalu menghasah mata pedang yang menghadap kita. Gue juga mau menjelaskan kalau hutang mikro, pinjol, cicilan, dan kartu kredit ini ditargetkan bukan untuk orang-orang kaya. Bang tahu kalau orang kaya nggak butuh gituan. Hutang itu ditargetkan untuk lu, gua, kita semua dengan gaji pendapatan menengah. Kita adalah sasaran utamanya. Mereka mau mengimplementasikan gaya hidup di mana kita nggak perlu susah-susah dulu untuk bisa senang-senang. Tenang aja, semua bisa dicicil kok. Dan brengseknya dari hutang ini adalah kita jadi nggak bisa nabung untuk masa depan kita. Dan satu lagi yang menarik tentang hutang dari buku ini adalah dibilang bahwa Tuhan aja itu nggak setuju dengan hutang. Dalam banyak agama, topik hutang itu selalu dibahas dan selalu pesan yang disampaikan adalah hutang itu tidak baik. Kalian bisa lihat dari gambar-gambar di sini. Kalian bisa pause video ini dan baca sejenak. Di agama Islam dibilang ada hutang, nggak ada surga. Di agama Kristen dibilang hutang adalah budak. Di agama Buddha dibilang nggak ada hutang itu adalah kebahagiaan. Jadi jangan berhutang. Tuhan aja udah bilang, kok kita masih ngeyel? Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial. Kalian bisa cek dan baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu literasi keuangan kalian. Jangan lupa sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!